Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Jadi hari ini saya bersama Mbah Hilo ya. Assalamualaikum Mbah Hilo. Waalaikumsalam. Ya, jadi hari ini kita bakal membahas suatu peristiwa yang menimpa artis ya, sekaligus YouTuber ternama ini Mbah Hilo, yaitu Mbak Im Wong. Nah, kita akan mengungkap teman-teman yang kejadian beberapa hari lalu di mana di rumah Mbak Im Wong ini ditemukan sosok ular Mbak Ilo. Iya. Katanya sampai 10 ular bahkan gitu ya. Nah, kita dengerin dulu nih Mbak Ilo ya, supaya Mbak Ilo bisa melihat dan mendengar gitu ya. Sedikit ya. Saya udah 5 kali. Ya, masuk. Nah, di rumah terus. Nggak ada bisa ya. Nggak boleh dibunuh ya. Kasihan. Taruh di ini aja ya, kuat terus. Ya, jadi posisinya ini dipegang loh Mbak Ilo. Ya. Ini posisi yang kita lihat ini ularnya dipegang teman-teman sama Mbak Im Wong ya. Ternyata Mbak Im juga nggak takut nih sama ular nih. Nih ularnya memang kecil nih Mbak Ilo. Ini yang ditemukan nih Mbak Ilo. Nah, cuman kan Mbak Ilo walaupun ularnya kecil gitu ya, tapi kan kita nggak tahu Mbak Ilo apakah nantinya kedepannya akan ada ular-ular lagi yang datang, yang masuk dan berbisa. Takutnya berbisa. Kalau ularnya nggak berbisa ya nggak ada masalah juga ya Mbak Ilo ya. Cuman walaupun nggak berbisa juga kan geli ya teman-teman ya, menakutkan gitu. Nah, jadi ini dari kacamata Mbak Ilo gitu. Ini ditemukan Mbak Ilo di rumahnya Mbak Im Paula atau Mbak Im Wong. Ular ini tidak hanya satu Mbak Ilo, bahkan beberapa ular telah ditemukan di rumahnya gitu. Dari kacamata Mbak Ilo sebetulnya ini pertanda apa dan apa sih yang terjadi sebenarnya sama Mbak Im Wong ini Mbak Ilo? Nah, begini, ular itu kalau masuk ke dalam rumah itu pertanda tidak baik. Nah, satu. Yang kedua, itu bisa juga seperti kita punya ujar atau bahasa Indonesia najar. Tahu yang dimaksud najar? Kayak apa ya? Najar contoh, saya beri satu saja ya. Mungkin dia lupa. Ibarat begini, nanti setelah saya sukses atau nanti setelah apa saya akan berpuasa, nanti setelah apa nanti saya akan memberi makan anak yatim. Nah, itu ketika belum tercapai. Nah, setelah tercapai cita-cita tersebut, dia ini lupa. Nah, itu arti kata dia itu sebenarnya memberi tanda seperti itu. Oke, apakah ular yang masuk ini termasuk sesuatu kiriman atau gimana Mbak Ilo? Kiriman orang itu yang akan menyerang daripada Mbak Im? Ya, kalau menurut pandangan saya ya, itu kalau menurut saya itu enggak logika ular sebegitu banyak bisa hadir tiba-tiba di rumah tersebut. Jadi kalau menurut Mbak Ilo ada dugaan ini kiriman gitu juga? Iya, bisa jadi seperti karena itu. Memang kalau kita lihat ya teman-teman ya, Bang Baim ini kan adalah sosok yang dermawan juga Mbak Ilo. Iya. Sering memberi ke sesama gitu kan. Iya. Cuman walaupun kebaikan seseorang itu belum tentu dimaknain baik oleh lawan bisnisnya. Iya, benar. Bisa seperti itu. Nah, selain kiriman itu Mbak Ilo, kita potong dulu. Apakah ada kemungkinan kalau misalkan kan membicarakan soal ular ya kan. Ular adalah sesuatu yang konotasinya atau bahasanya itu sesuatu yang jahat, ular ya. Apakah ada kemungkinan Mbak Im ini pengikut daripada orang-orang yang menyembah ular atau bersekutu dengan ular Mbak Ilo? Kalau terkait dengan kesuksesannya pada saat ini. Ya, itu yang bersekutu dengan ular itu adalah orang yang tidak senang kepada beliau. Oh, menurut Mbak Ilo seperti itu ya. Iya. Gitu. Oke, jadi kalau untuk bersekutu tidak. Saya rasa itu dia tidak. Tapi kemungkinan kalau misalkan kita lihat mungkin Mbak Ilo, ular yang muncul di rumah Mbak Im ini bisa saja mungkin dulu ada pohon besar yang mungkin berdampingan dengan rumah beliau sehingga ular itu bisa saja merambat dan masuk ke rumahnya. Ya Mbak Ilo ya. Kalau logikanya ya, kalau ular itu biasanya paling banyak beranak ataupun paling apa itu kok saya sendiri pernah melihat itu tidak pernah banyak-banyak, paling pun sekitar
Ya memang sih banyak, cuman kalau namanya ular itu setelah menetas gitu berpencar dia, tidak mengumpul bersama temannya itu tidak. Iya. Nah, jadi ya kalau kita pikir-pikir sajalah, itu ular 10 ekor ya, bisa dalam satu tempat. Itu ya kita bukan nuduh orang yang menaruh ya, itu kan seperti tidak masuk di akal seperti itu. Jadi kalau kita tadi kan Bailo sudah lihat sendiri ularnya kecil Bailo. Iya, iya. Dan bahkan ular itu dipegang sama Mas Baim Wong gitu. Nah, Bailo, apakah kedepannya lagi akan ada ular yang mungkin ditemukan Bailo di rumah itu? Ya, kalau menurut saya mungkin kalau dia tidak mewaspadai bisa juga nanti dikirimi yang lebih besar lagi atau mungkin yang lebih berbahaya lagi seperti itu. Oke, berarti kalau udah konteks seperti itu, Bailo mempercayai dong itu ada kiriman. Ya, gitu. seperti itu. Itu ada gitu. Ada. Berarti terkait dengan kesuksesannya Mbak Im Wong. Iya, iya. Itu ada yang nggak senang dengan apa yang dibuat sama Mbak Im Wong ini. Iya. Terkait dengan kesuksesan dia lah. Ya, walaupun kita berbuat baik, tapi di mata orang itu kalau namanya orang tidak senang itu ya, mereka itu ya tetap gitu, tidak baik, tetap salah dipandang mereka itu seperti itu. Iya, jadi yang saya tangkap ya dari apa yang dikatakan Bahilo ini, Mas Baim ini mungkin adalah orang yang selalu berbaik sangka sehingga memaknain ular yang ada di rumah dia itu adalah ular yang memang datang dari sekitaran. Tapi sebaliknya dari Mbah Ilo, yang Mbah Ilo pesankan tadi, ternyata ular-ular yang muncul di tempatnya Mas Baim itu bisa diduga dari kiriman orang-orang yang nggak suka sama beliau, teman-teman. Karena begini, kalau ular yang datang sendiri itu pinomat 1 atau 2 ekor saja, paling banyak pun 3 itu sudah jarang. Dan itu nggak bersamaan waktu. Iya, benar. Bisa bertahun-tahun, bahkan bisa berpuluh tahun baru muncul tuh ular. Iya. Konon namanya 10 ekor, macam dia seperti mau kampanye saja ular-ular tersebut. Itu tidak logika seperti itu. Jadi ya saya peringatkan juga kepada Pak Im Wong ya, kita ya waspada juga. Ya mungkin kalau memang itu pun entah ular jelmaan dari kiriman orang, ya mungkin dia ada najar ataupun mungkin ada keinginan. Nah, keinginan tadi mungkin dia lupa, yang seperti saya bilang tadi, atau seperti memberikan nanti anak yatim. Ternyata mungkin dia lupa begitu. Oke, mungkin lebih kepada ini kan, kalau Mbak Hilo tadi kan sanksinya adalah kiriman gitu ya. Iya, kalau yang mungkin memang janji dia kepada temannya itu Mbak Hilo tidak dipenuhi atau apa ya kan Mbak Hilo. Iya, bisa jadi jadi seperti ini. Oke, jadi Mbak Hilo, kita bisa nggak Mbak Hilo ritualkan sedikit sebelum kita tutup untuk melindungi atau menghalau ya serangan-serangan gaib untuk Bang Baim, walaupun beliau sendiri nggak meminta dan nggak meyakini hal-hal seperti itu, tapi teman kita di sini apalah salahnya. Ya mudah-mudahan kalau memang itu kiriman ular dari para yang tidak senang kepada Baim Wong, nah di sini saya minta kamu akan kembali kepada asalmu. Di mana kamu datang, di situ kamu kembali sebelum kemarahan saya habis. Hati-hati ya Mbak Lo. Kembali kamu. Aku tidak siapa-siapa. Aku di sini hanya menolong seseorang agar kamu tidak masuk lagi ke dalam rumah situ. Keluar kamu. Jangan lagi kamu sekali-kali datang lagi ke situ. Kalau tidak, kamu nanti akan saya habisi. Bahkan yang penganutmu atau tuan rumahmu pun atau penyuruhmu nanti akan saya beri pelajaran. Pergi kamu, pergi. Jangan lagi kamu mengganggu kehidupan Baim Wong. Ingat itu. Pergi kamu sana. Sebelum nanti kamu pengganggu-pengganggu ataupun yang tidak senang terhadap Baim Wong ya akan berhadapan nanti dengan Baim Wong.
Oke ya teman-teman ya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Elos sudah membuat ritual untuk Ya. melindungi Mas Baim, untuk melindungi Mas Baim dan keluarga ya. Mungkin sampai sini dulu teman-teman yang bisa kita lakukan untuk melindungi Mas Baim dari serangan-serangan dari luar yang mungkin nggak di ngertiin sama Iya, dia iya, gitu iya. ya. Oke, sampai sini dulu dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.